Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Yayasan Gerak Bareng dan Mas Ahmad Zaki yang sudah memfasilitasi saya untuk bisa diberikan ruang untuk bisa bicara di sini dan juga untuk tampil bersama dengan Yayasan Gerak Bareng. Menurut saya Yayasan Gerak Bareng itu adalah yayasan yang sudah berkibar ya, karena sudah banyak orang mengenalnya. Jadi bagi saya pribadi, walaupun saya secara usia lebih senior dari Mas Ahmad Zaki, dari sisi pengalaman juga lebih senior, tapi untuk yayasan kami Salman Ahmad Foundation harus banyak belajar dari Yayasan Gerak Bareng. Dan memang ini Mas Ahmad Zaki ini adalah teman saya lama waktu di Dompet Duafa. Saya bergabung di Dompet Duafa tahun 2003 dari karir dari kepala bagian umum yang ngurusin mobil, masalah gedung, masalah komputer, semuanya urusin saya. Bahkan yang menyiapkan, yang menyewakan, yang merenovasi gedung ACT waktu di mallnya, waktu di mall yang di dekatnya LKC itu juga saya yang renovasi, yang proses mencarinya, yang renovasinya Mas Imam itu yang kemudian hari jadi direktur Dompet Duafa. Waktu itu masih jadi kontraktor. Yang banyak hal saya interaksi dengan Mas Ahyuddin waktu itu. Kemudian saya dengan izin Allah naik jadi direktur LPM, Lembaga Pelayanan Masyarakat, kemudian direktur Zona Madinah. Kalau interaksi dengan Mas Ahmad Zaki malah belum pernah secara langsung ya, karena beliau kan bagian dokumentasi ya, bagian publikasi. Jadi saya lebih banyak gerakan di lapangan, jadi nggak banyak aktivitas dengan Mas Ahmad Zaki. Tapi secara pribadi saya kenal. Ketika sudah merasa saya waktu itu berpikir bahwa kalau di Dompet Duafa waktu itu saya full pengabdian ya, jadi jangan pernah orang yang bergerak di lembaga sosial berpikir untuk menjadi orang yang secara ekonomi sangat mapan dan sangat berpikir untuk kemapanan tuh ya jangan berharap seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau misalkan keniscayaan, kalau memang sudah banyak kiprahnya, insya Allah Allah mudahkan untuk itu. Tapi untuk target jangan berharap seperti itu. Makanya ketika saya sudah merasa bahwa saya harus mapan, dan saya kebetulan qadarullah punya 11 anak dan waktu itu punya 3 istri waktu itu. Jadi saya harus keluar nih dari Dompet Duafa. Saya cukup udah 12 tahun saya di Dompet Duafa, udah mencapai level direktur di pelayanan masyarakat, dan saya nggak berpikir wah gimana caranya jadi direktur umum utama Dompet Duafa. Saya nggak berpikir seperti itu, dan kayaknya agak sulit juga. Banyak teman-teman yang lebih pandai, teman-teman yang lebih jago dalam hal bisnis dan dalam hal program. Saya merasa saya bukan jagonya itu. Jadi saya mikir setelah saya kembali ke bisnis saya kebetulan alumni, saya dulu belajar di Teknik Pertambangan ITB, Institut Teknologi Bandung waktu itu. Saya lulus ITB malah nggak kerja di tambang, malah kerja di lembaga sosial. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke alma mater saya, ke ilmu saya di pertambangan, dan akhirnya saya menekuni dunia konsultan pertambangan dan lingkungan. Nah, di situ saya ya dengan izin Allah alhamdulillah banyak hal yang saya dapatkan dari situ, dan saya berpikir bahwa saya mempunyai jiwa empati yang bagus, alhamdulillah ya. Ada orang ya yang jiwa empatinya itu enggak sebagus orang lain, ada yang bagus dan sedang-sedang gitu. Kalau saya tuh kalau melihat ada orang susah aja, ada orang kelihatan memelas gitu ya, saya pasti mudah iba saya itu. Nah, itu modal yang bagus menurut saya untuk bisa bergerak di bidang layanan sosial. Karena kalau orang yang jiwa empatinya kurang bagus, agak kurang mendukung untuk bekerja di bidang layanan sosial. Dan memang saya dasarnya memang bagus, dalam empatinya bagus, maka ketika saya sudah bergerak di bidang yang bisnis yang jauh dari dunia sosial, yang saya banyak di lapangan, di dunia pertambangan, yang tentunya hampir nggak nemuin orang-orang yang susah ya. Kalau di dunia pertambangan
kita bisa tahu bahwa 10 besar pendapatan di dunia, yang paling besar orang yang berprofesi di dunia pertambangan. Nah, itu bisa dikatakan orang yang sejahtera secara ekonomi ya. Maka hampir tidak mungkin menemukan orang yang susah di orang-orang yang kerja di pertambangan. Maka ketika saya, tapi dasarnya saya mempunyai empati yang bagus, dengan izin Allah, alhamdulillah, saya berpikir bahwa saya harus mempunyai kontribusi yang nyata di bidang sosial ya. Maka ketika waktu saya resign dari Dompet Duafa waktu itu, saya bisa sambut dengan Mas Ahmad Juwaini, Direktur Dompet Duafa. Waktu itu saya berdoa, saya minta dukungan Mas Ahmad Juwaini untuk ya semoga saya bisa kembali ke Dompet Duafa dengan posisi sebagai muzaki, bukan lagi sebagai amil atau mustahik kayak gitu. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah, saya saat ini dalam keadaan tangan di atas. Nah, itu suatu karunia yang Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah. Dan amanah ini bisa saya jaga, karena kalau orang sudah berniat untuk berikan banyak kontribusi, tentunya Allah akan mudahkan lapangan rizkinya, mudahkan pekerjaannya, urusannya, sehingga tangan di atas itu akan tetap terjaga. Dan awalnya ketika saya melihat Instagramnya Mas Ahmad Zaki waktu itu, saya lihat beliau mengeluh curhat di postingannya ketika operasional ambulan milik Yayasan Gerak Bareng dihentikan operasionalnya oleh salah satu lembaga donasi. Saya bilang, kenapa demikian? Oh, karena ada masalah yang sedang ramai itu. Saya berpikir akhirnya ini nggak boleh berhenti. Orang-orang duafa, orang-orang yang kurang beruntung itu harus disupport. Nggak boleh berhenti untuk mereka kita bantu. Harus kita support. Dan kebetulan dengan izin Allah saya sedang dalam keadaan baik ekonominya, maka harus saya bantu. Dalam ini saya sudah lama mendirikan Yayasan Salman Aman Foundation. Salman itu nama saya sendiri, Aman itu nama bapak saya, Aman. Jadi akhirnya saya buat Yayasan Salman Aman Foundation. Itu harus mengambil bagian untuk bisa mensupport lembaga-lembaga yang seperti Yayasan Gerak Bareng. Karena Yayasan Gerak Bareng dan semisalnya itu butuh bantuan, butuh support orang-orang yang punya semacam semangatnya luar biasa untuk berbagi, ya. Dan saya berpikir tidak harus menunggu saya itu menjadi seorang yang lembaga sama Aman Foundation menjadi lembaga besar ya. Dengan keadaan yang masih kecil seperti ini pun kita harus berbagi. Dan saya mengatakan tidak berarti saya itu sedang dalam keadaan yang sangat berlebih, tidak. Tapi untuk membantu, untuk berbagi, memberikan manfaat itu tidak harus menunggu kita berlebih, ya. Dan saya harapkan momentum adanya Gerak Bareng ini, saya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Kemarin sebulan lalu saya kerjasama dengan Mas Supardili, beliau sama-sama alumni Dompet Duafa juga di Institut Kemandirian waktu itu. Beliau membuat lembaga Baitul Mal Bestari. Saya ikut support beliau. Dan sekarang dengan Mas Ahmad Zaki, dan ini mohon maaf ya, sudah ngantri nih di belakang Mas Ahmad Zaki ini ada Mas Imam dengan Yayasan Khitanan Dunia Kesehatan. Ada Mas Imam Surahman juga mengajukan proposal juga saya. Alhamdulillah saya itu berpikir, Masya Allah, ini jadi semangat bagi saya pribadi untuk saya bisa memberikan kerja keras lebih keras lagi dan lebih memberikan pelayanan pada klien-klien saya. Karena memang saya tidak meminta donasi pada orang lain. Saya murni dari keuntungan dari usaha saya sebagai konsultan pertambangan dan lingkungan. Insya Allah saya bisa memberikan banyak kontribusi, dan tentunya saya harapkan kerjasama support ambulan di Yayasan Gerak Bareng ini bisa continue saya lakukan. Mas Ahmad Zaki pernah menyebutkan angka minimal 2 juta untuk operasional satu ambulan. Ya nanti kita bisa lebihkan karena angkanya bisa bervariasi. Nanti saya mungkin minta laporan pengeluaran untuk ambulan operasional berapa bulan lalu misalkan. Nanti saya support
Saya baru tahu kalau ambulannya ada 2 gitu. Saya pikir 1 ambulan. Ya bukan tidak mungkin, bisa aja nanti silakan disampaikan. Ya, 2 ambulan itu operasionalnya yang A sekian rupiah, B sekian rupiah, nanti saya bisa pertimbangkan apakah semuanya atau bagaimana. Dan saya sendiri pribadi punya mimpi juga, punya klinik, punya ambulan juga, ya. Nah, tapi tidak membuat saya berbagi kepada yang lainnya. Ya. Tentunya melihat video tadi saya juga terharu. Saya semakin semangat, terus terang semakin semangat untuk saya membesarkan perusahaan saya yang konsultan lingkungan hidup, dan pertama itu PT Geo Mining Berkah. Geo Mining Berkah, ada berkahnya karena agar penghasilan yang saya dapatkan dari bisnis ini berkah. Jadi saya semakin bersemangat untuk memberikan pelayanan terbaik pada klien-klien saya, sehingga klien-klien saya menjadi tetap bertahan dengan kerjasama dengan saya, tidak mengalihkan pada yang lain. Nah, itu bekal buat saya, dan saya yakin Allah akan mudahkan saya ketika saya memberikan manfaat yang besar pada orang lain. Pasti doa pada orang-orang yang saya bantu pasti akan sampai kepada Allah, dan kemudian Allah mudahkan saya untuk memberikan servis terbaik pada klien-klien saya itu. Sehingga harapan saya bisa memberikan banyak manfaat pada lembaga-lembaga kecil yang semisal Gerak Bareng dan lainnya, ya. Dan tentunya pesan saya agar kita tidak pernah putus asa, tidak pernah merasa pesimis ketika hidup di lembaga-lembaga sosial. Yakinlah bahwa Allah pasti memberikan keberkahan pada hidup kita, orang-orang yang bergerak di bidang sosial itu pasti. Adapun untuk masalah-masalah yang lain pasti akan mengiringi, dan tentunya kita selalu mohon kepada Allah agar kita orang-orang yang bergerak di bidang sosial diberikan kesabaran, kemudahan, dan dimudahkan untuk memberikan servis yang terbaik pada masyarakat. Dan untuk itulah kami Salman Aman Foundation ingin support Gerak Bareng, dan saya harapkan jangan karena lantaran orang duafa itu orang miskin, jadi kita memberikan pelayanan yang ala kadarnya, ya. Maka saya tanya, Mas mobilnya apa aja, Mas? Mobil Tata, mobil Luxio. Ya, saya harapkan nanti tadi Mas Zaki bercerita tentang masalah fasilitas di dalamnya masih banyak yang kurang. Kita harapkan Yayasan Gerak Bareng dan yang lainnya mempunyai fasilitas nomor 1 untuk orang duafa. Makanya itu membutuhkan support orang-orang yang lembaga-lembaga yang seperti Salman Aman Foundation dan lembaga-lembaga yang lainnya. Dan tentunya saya berharap saya bisa memberikan yang terdepan untuk membantu Gerak Bareng dalam program sosialnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.